Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Dia Atika, NIM 1830206108, kelas Matematika 3 2018, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di sini tujuan dari pembuatan video ini ingin membahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil pada data tunggal dan data kelompok, standar deviasi atau simpangan baku pada data kelompok, kemiringan dan keruncingan pada data kelompok. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Sini pada nomor 1 saya memiliki data tunggal. Tentukan A jangkauan antar kuartil, B simpangan kuartil. Sebelum kita ke penyelesaian, kita harus tahu pengertian dari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antar kuartil yaitu selisih antar kuartil paling atas dengan kuartil paling bawah. Sedangkan simpangan kuartil yaitu setengah dari jangkauan antar kuartil. Di sini rumus jangkauan antar kuartil yaitu Q3 dikurang Q1. Sedangkan rumus simpangan kuartil yaitu setengah dikali Q3 dikurang Q1. Selanjutnya rumus letak Q1 yaitu 1 dikali N ditambah 1 per 4. Sedangkan rumus Q3 3 dikali N plus 1 per 4. Seterusnya rumus nilai Q1 sama dengan 1 per 2 dikali letak Q1. Sedangkan rumus Q3 yaitu 1 per 2 dikali letak Q3. Selanjutnya kita ke penyelesaian. Pertama kita urutkan terlebih dahulu data yang akan kita bahas. Di sini N-nya atau jumlah datanya yaitu 21. Selanjutnya kita cari letak Q1. Letak Q1 yaitu dengan rumus 1 dikali N-nya 21 ditambah 1 per 4 sama dengan 22 per 4 dengan 5,5. Jadi letak Q1-nya 5,5. Jadi di kisaran antara 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kan letak kuartil satunya, tapi karena di sini nilai letak Q1-nya 5,5, jadi dia berada di antara skor ke-5 dan 6. Jadi di sini Q1-nya. Nah, selanjutnya kita cari nilai Q1 yaitu dengan rumus 1 per 2 dikali 48 ditambah 50 sama dengan 1 per 2 dikali 98 sama dengan 49. Jadi nilai Q1-nya 49. Selanjutnya kita cari letak Q3-nya sama dengan 3 dikali N-nya 21 ditambah 1 per 4 sama dengan 66 per 4 sama dengan 16,5. Jadi letak Q3-nya berada di skor 16. Karena 16,5 jadi skornya berada di skor ke-16 dan 17. Langsung kita cari nilainya. Nilai Q3 yaitu 1 per 2 dikali 67 ditambah 67 sama dengan 1 per 2 134 sama dengan
67. Selanjutnya kita cari A. Jangkauan antar kuartil, yaitu Q3 dikurang Q1. Di sini Q3-nya yaitu 67, Q1-nya 49, jadi 18. Selanjutnya kita cari simpangan kuartil. Yaitu setengah dari jangkauan antar kuartil, yaitu 1/2 dikali Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2 dikurang 67 dikurang 49. Yaitu 1/2 dikali 67 dikurang 49 sama dengan 1/2 dikali 18 sama dengan 9. Jadi jangkauan antar kuartilnya yaitu 18 dan simpangan kuartilnya 9. Ini saya memiliki data kelompok. Tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartilnya. Nah, di sini rumus jangkauan kuartil yaitu Q3 dikurang Q1, sedangkan rumus simpangan kuartil yaitu 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Rumus letak Q1 yaitu 1 dikali N/4. Rumus letak Q3 3 dikali N/4. Dan ada rumus nilai Q1 yaitu LO ditambah C. C di sini yaitu interval pada data kelompok dikali 1 dikali N/4 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi F ya. Selanjutnya rumus nilai Q3 yaitu LO ditambah C dikali 3 dikali N/4 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi. Kita ke penyelesaian. Pertama kita cari letak Q1-nya yaitu 1 dikali N/4. N-nya di sini yaitu jumlah frekuensi yaitu 40. 1 dikali 40/4 sama dengan 10. Jadi letak Q1-nya berada di skor ke 10. Selanjutnya kita cari letak Q3 sama dengan 3 dikali N/4 sama dengan 3 dikali 40/4 120/4 sama dengan 30. Jadi letak Q3-nya berada di skor ke 30. Selanjutnya kita cari nilai Q1. Sebelum kita mencari nilai Q1, kita tambahkan di kolom selanjutnya itu frekuensi kumulatif, yaitu nilai sebelum frekuensi. Ya, dengan cara kita tambahkan di sini 3 ditambah 5 8 ditambah 7 15 tambah 15 30 ditambah 8 38 ditambah 2 40. Kan di sini letak Q1-nya berada di skor ke 10, berarti di sini Q1-nya dinilai 51 sampai 60. Sedangkan letak Q3-nya berada di skor ke 30, berarti di sini Q3-nya yaitu dinilai 61 sampai
70. Selanjutnya kita cari nilai Q3-nya, Q1-nya. Nah, rumus LO ditambah C di sini interval, dikali 1 dikali N per 4, dikurang ini frekuensi kumulatifnya per F sama dengan LO-nya di sini, dari sini ya, 51 dikurang 0,5, jadi LO-nya 50,5 ditambah C-nya intervalnya di sini 10 dikali ini 1 dikali N per 4-nya 10 dikurang frekuensi kumulatifnya di sini, karena Q1-nya letaknya di sini, jadi frekuensi kumulatifnya sebelum kuartil, sebelum Q1. Jadi ini frekuensi kumulatifnya 8 per frekuensinya di sini, karena Q1-nya 15, jadi frekuensinya 7 sama dengan 50,5 ditambah 10 dikali 2 per 7, jadi 50,5 ditambah 10 dikali 0,28 dengan 50,5 ditambah 10 dikali 0,28 sama dengan 2,8, jadi 50,5 ditambah 2,8 yaitu 53,3. Jadi letak nilai Q1-nya yaitu 53,3. Selanjutnya kita cari nilai Q3-nya, yaitu LO ditambah C dikali 3 dikali N per 4 dikurang frekuensi kumulatifnya per F sama dengan LO-nya di sini, karena Q3-nya di 30, berarti LO-nya 61 dikurang 0,5, jadi 60,5 ditambah C-nya 10 dikali 3N per 4-nya 30 dikurang frekuensi kumulatifnya yaitu nilai sebelum Q3 yaitu 15. Jadi kita tulis di sini 15 per frekuensi F-nya, karena Q3-nya di sini jadi F-nya 15. Jadi kita tulis 15 dengan 60,5 ditambah 10 dikali 15 per 15 sama dengan 60,5 ditambah 10 dikali 1 sama dengan 70,5. Jadi kita dapat Q3-nya 70,5. Selanjutnya kita cari pertama A, jangkauan antar kuartil yaitu Q3 dikurang Q1. Di sini tadi Q3-nya 70,5 dikurang
Q1-nya 53,3. Jadi 17,2. Jadi jangkauan antar kuartilnya 17,2. Selanjutnya simpangan kuartilnya 1/2 dikali Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2 70,5 dikurang 53,3. Jadi 1/2 17,2 sama dengan 8,6. Jadi nilai simpangan kuartilnya 8,6.